Nah, pisau untuk resampling ini merupakan teknik resampling dengan cepat menjadi bagian utama dalam analisis data. Beberapa ahli statistik percaya bahwa prosedur ini akan menggantikan prosedur non-parametrik umum dan akan juga menggantikan sebagian besar prosedur parametrik. Pada umumnya, terdapat 3 metode resampling yang digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah metode permutasi. Metode permutasi menggunakan pengambilan sampel tanpa pengembalian untuk menguji hipotesis tidak ada efek yang berpengaruh. Yang kedua adalah metode bootstrap. Metode bootstrap menggunakan pengambilan sampel dengan pengembalian untuk membentuk interval kepercayaan. Dan yang ketiga adalah metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo menggunakan pengambilan sampel berulang dari populasi dengan karakteristik yang diketahui untuk menentukan seberapa sensitif prosedur statistik terhadap karakteristik tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai metode permutasi atau teknik randomisasi, yaitu kita secara acak mendistribusikan semua skor yang diamati ke dalam dua kelompok berdasarkan N1 dan N2 yang akan kita amati, dan menghitung statistik yang diminati seperti perbedaan dalam mean ataupun median. Jika kita melakukan ini berkali-kali, katakanlah ada 1000 kali atau 10.000 kali sampel, nah kita akan menghasilkan distribusi nilai yang diamati untuk statistik yang diminati di bawah hipotesis nol, bahwa tidak ada perbedaan antara dua populasi. Kita membandingkan statistik yang kita amati dengan distribusi pengambilan sampel empiris ini untuk menentukan seberapa tidak mungkinnya statistik yang kita amati jika kedua distribusi tersebut sama. Jika distribusi pengambilan sampel empiris mencakup 320 sampel dari 10.000 sebagai ekstrim atau lebih daripada sampel yang kita amati, kita menyimpulkan bahwa probabilitas dari hasil yang begitu ekstrim hanya sekitar 0,032. Dengan tingkat signifikasi statistik konvensional, kita menolak hipotesis bahwa dua populasi tersebut sama. Pengacakan memungkinkan kita untuk menghasilkan distribusi pengambilan sampel untuk statistik yang diminati tanpa membuat asumsi tentang bentuk atau parameter lain dari distribusi populasi. Distribusi pengambilan sampel empiris atau distribusi referensi muncul dari pengacakan berulang dari data yang kita amati. Dengan sampel kecil, kita dapat menghasilkan distribusi pengambilan sampel dengan menghitung statistik yang diminati untuk setiap urutan yang mungkin. Namun, ketika sampel cukup besar, jumlah urutan yang mungkin begitu besar, sehingga lebih praktis untuk menggunakan pengacakan untuk menghasilkan distribusi pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu bootstrap, di mana dengan bootstrap kita dapat mengestimasi interval kepercayaan untuk parameter yang diminati, di mana kita mengasumsikan bahwa sampel asli kita cukup untuk mewakili populasi dari mana itu berasal, di mana kita secara acak mengambil sampel dengan pengembalian dari skor yang diamati untuk menghasilkan sampel baru dengan ukuran yang sama dengan sampel asli kita. Maka dengan bootstrapping, kita mencoba membuat perkiraan tentang seberapa yakin kita bisa dalam mengukur sesuatu, seperti rata-rata dari suatu data, tanpa harus mengandalkan asumsi yang kuat tentang populasi aslinya. Sehingga cara kerjanya adalah dengan mengambil sampel acak berulang-ulang dari data yang sudah ada atau sampel asli dengan mengembalikan. Artinya data yang sudah diambil bisa muncul lagi dalam sampel berikutnya, di mana setiap sampel baru ini kita memiliki ukuran yang sama dengan sampel asli kita. Kemudian kita hitung parameter yang ingin kita estimasi, seperti rata-rata atau interval kepercayaan dari setiap sampel. Maka dengan melakukan proses ini berulang kali, kita bisa membangun sejumlah besar perkiraan parameter. Kemudian kita menggunakan perkiraan-perkiraan untuk membuat interval kepercayaan yang memberi kita gambaran tentang seberapa yakin kita tentang nilai sebenarnya dari parameter tersebut. Selanjutnya, jika kita memiliki dua kelompok, kita dapat menghasilkan sampel bootstrap dari masing-masing kelompok secara terpisah untuk menghitung statistik yang diminati, misalnya perbedaan antara median, nilai uji T, atau perbedaan dalam varians. Dengan replikasi yang banyak, kita menghasilkan distribusi pengembalian
sampel untuk statistik yang diminati. Maka dengan demikian bootstrapping menghasilkan interval kepercayaan sekitar efek yang diamati. Sehingga dalam konteks ini kita memiliki dua kelompok data yang ingin kita bandingkan. Kita bisa menggunakan bootstrapping ini untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara dua kelompok tersebut dan seberapa yakin kita tentang perbedaan itu. Sehingga cara kerjanya yaitu adalah dengan mengambil sampel acak berulang kali dari setiap sampel data secara terpisah dengan mengembalikan atau data yang sudah diambil bisa muncul lagi dalam sampel berikutnya. Kemudian dari setiap sampel bootstrap ini kita menghitung statistik yang kita minati seperti perbedaan antara median nilai uji T atau perbedaan dalam varians antara dua kelompok. Maka dengan mengulang proses ini banyak kali kita bisa membangun distribusi dari statistik yang kita hitung yang mencerminkan variasi yang mungkin terjadi jika kita mengambil sampel berulang kali dari populasi yang sama. Maka dengan menggunakan distribusi ini kita dapat menghasilkan interval kepercayaan yang memberitahu seberapa yakin kita tentang efek atau perbedaan yang diamati antara dua kelompok. Jadi bootstrapping memungkinkan kita untuk menghasilkan perkiraan sekitar perbedaan antara dua kelompok data yang seberapa yakin kita tentang perbedaan tersebut tanpa perlu mengandalkan asumsi tersebut karena menggunakan sampel-sampel yang diambil secara acak dari data yang kita miliki. Selanjutnya kita beralih pada Monte Carlo, di mana dengan teknik Monte Carlo kita dapat menentukan beberapa populasi dengan karakteristik yang diketahui dan mengambil sampel secara acak dari distribusi-distribusi ini. Maka dengan banyak pengulangan kita menghasilkan distribusi pengambilan sampel untuk statistik yang diminati. Contohnya, kita mungkin tertarik pada sensitivitas uji terhadap pelanggaran asumsi kesetaraan varians atau normalitas, di mana kita dapat menghasilkan populasi yang memiliki karakteristik khusus, dan kemudian dengan pengambilan sampel berulang, kita dapat menghasilkan distribusi pengambilan sampel untuk statistik yang diminati. Di mana studi Monte Carlo telah menunjukkan bahwa ketika dua sampel memiliki ukuran yang sama, uji T untuk kelompok independen tidak terlalu dipengaruhi oleh perbedaan dalam varians populasi. Namun, ketika sampel-sampel tersebut kecil berukuran tidak sama dan populasi memiliki varians yang berbeda secara substansial, uji tersebut bisa terlalu liberal atau terlalu konservatif. Di mana dari ukuran sampel kecil misalnya N lebih besar dari 20 berukuran tidak sama, misalnya rasio lebih besar dari 4:1, dan untuk varians tidak sama misalnya rasio lebih besar dari 4:1, menghasilkan uji yang terlalu liberal ketika sampel dengan ukuran lebih kecil berasal dari populasi dengan varians yang lebih besar. Maka studi Monte Carlo telah digunakan untuk menguji efek berbagai karakteristik populasi pada berbagai statistik univariat dan multivariat. Mengenai kegagalan uji T dalam hal ini, kasus yang digunakan adalah penjualan kue Scott. Terdapat dua dataset, di mana dataset yang pertama uji T mendeteksi perbedaan signifikan antara kedua kelompok dengan nilai p-value sama dengan 0,021. Sedangkan pada dataset yang kedua, di mana kita memiliki cukup bukti yang lebih kuat tentang suatu efek, tidak ada skor ekstrim yang jelas, di mana nilai Z maksimum sama dengan 2,04. Namun, uji T kurang sensitif terhadap perbedaan antara rata dengan standar deviasi yang lebih tinggi. Dan asumsi distribusi yang mendasarinya adalah normal. Dengan nilai standar deviasi sama dengan 7, maka nilai uji T sama dengan 2,277 dan p-value sama dengan 0,057. Selanjutnya, dataset yang kedua tadi dilakukan uji permutasi, di mana hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan antara populasi sehingga sampel yang kita mati hanyalah salah satu dari banyaknya cara yang sama yang mungkin, di mana 9 skor ini bisa didistribusikan antara kedua kelompok.
Untuk menguji hipotesis ini, kita perlu mendistribusikan 9 skor yang diamati secara acak ke dalam dua kelompok, di mana populasi kelompok pertama sama dengan 4 dan populasi kelompok kedua sama dengan 5. Selanjutnya, dilakukan perhitungan statistik sesuai dengan perhitungan statistik yang diminati seperti uji T atau perbedaan antar median. Dari hasil observasi dataset tersebut diperoleh nilai p-value sama dengan 0,057 sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Sedangkan untuk uji permutasi pertama diperoleh nilai p-value sama dengan 0,77 dan uji permutasi kedua p-value sama dengan 0,26. Selanjutnya kita beralih ke contoh dari kasus awal, yaitu di mana ada dua data yang kita amati. Yang pertama, kelompok data pertama yaitu tidak ada yang menunggu, lalu untuk data kedua yaitu seseorang yang menunggu. Nah, studi ini dimotivasi oleh perspektif bahwa ketika Anda menunggu tempat parkir seseorang, pengemudi yang Anda tunggu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang seharusnya untuk meninggalkan tempat parkir. Nah, data yang ditampilkan di sini memiliki jumlah detik yang dibutuhkan oleh 40 pengemudi untuk mulai keluar dari tempat parkir mereka sejak mereka menyentuh mobil mereka. Untuk setengah pengamatan, ada seseorang yang menunggu tempat parkir. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua data yang didapatkan. Datanya ini dihitung per detik dan terbagi masing-masing kelompok itu ada 20 orang atau 20 pengemudi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah uji T parametrik, di mana bagaimana kita menguji apakah orang memerlukan waktu lebih lama untuk meninggalkan tempat parkir ketika ada seseorang yang menunggu. Uji T standar untuk sampel independen menunjukkan T38 sama dengan minus 2,150 dan P sama dengan 0,038, di mana di kedua sisinya. Dapat dilihat pada hasil dari uji T parametrik yang pertama pada data weighting no dan yes, masing-masing memiliki sampel sebanyak 20, kemudian min dari no yaitu 44,4210 dan min dari yes adalah 54,1055 dan standar deviasi dari no yaitu 14,097 dan standar deviasi dari yes adalah 14,394 dan standar error minnya yaitu untuk no yaitu 3,152 dan standar error min untuk yes adalah 3,218. Jadi apakah ini uji yang sesuai? Apakah kita telah memenuhi asumsi dari uji? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita periksa distribusinya. Dapat dilihat pada kedua grafik yes dan no, di mana keduanya memiliki diagram yang awalnya cukup tinggi kemudian turun secara drastis. Hal ini menunjukkan bahwa grafik ini tidak berdistribusi normal, di mana distribusi ini seharusnya membuat kita skeptis tentang akurasi nilai P dari uji T, karena nilai P tersebut dihitung dari distribusi pengembalian sampel normal teoritis dengan sampel yang relatif kecil dan sangat miring. Asumsi normalitas menjadi diragukan. Nah, berdasarkan contoh kasus dibagikan ke dalam dua kelompok, yaitu ada seseorang yang menunggu dan tidak ada seseorang yang menunggu, di mana dengan sampel yang relatif kecil ini dan sangat miring, asumsi normalitas menjadi diragukan. Dengan metode permutasi resampling atau biasa juga disebut dengan uji randomisasi, menyediakan pendekatan alternatif yang tidak memerlukan asumsi tentang bentuk distribusi dan dapat memungkinkan penggunaan ukuran yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis, di mana metode permutasi ini menggunakan pengambilan sampel tanpa pengembalian untuk menguji hipotesis, di mana tidak ada efek atau tidak ada perbedaan antara dua kelompok populasi, di mana dalam kasus ini tidak ada perbedaan signifikan dalam waktu yang dibutuhkan untuk mulai keluar dari tempat parkir antara situasi dengan dan tanpa ada seseorang yang menunggu. Nah, misalkan kita ingin menguji apakah ada efek dari seseorang yang menunggu dalam dua kelompok.
kita dapat menggunakan permutasi resampling, dan dalam konteks ini diasumsikan bahwa jika tidak ada efek dari variabel tersebut, maka setiap skor dalam dua kelompok tersebut memiliki probabilitas yang sama untuk diamati di kedua kelompok. Dengan menggunakan permutasi, kita dapat melakukan pengacakan dari skor-skor yang diamati, di mana dalam contoh kasus terdapat 40 skor, dan setiap pengacakan dari skor-skor ini memiliki probabilitas yang sama. Atau secara teoritisnya, kita dapat menghasilkan semua kemungkinan kombinasi dari setiap skor-skor tersebut dan menentukan seberapa ekstrim kombinasi yang diamati. Nah, perlu dicatat bahwa metode permutasi resampling memberikan fleksibilitas untuk menguji perbedaan antara kelompok-kelompok tanpa harus mengikuti asumsi tentang distribusi data. Nah, selain itu, memungkinkan kita untuk menyesuaikan analisis dengan ukuran pengujian yang paling relevan untuk pertanyaan dari penelitian yang akan kita lakukan. Namun, pertanyaan yang muncul tentang bagaimana kita seharusnya mengukur perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, dalam hal ini mungkin dapat kita gunakan uji T. Selanjutnya, T sebagai pengukuran efek, di mana uji T di sini adalah uji untuk mengukur perbedaan standar rata antara rata kelompok. Misalkan kita ingin mengukur standar rata tetapi tidak ingin menggunakan uji T parametrik. Kenapa? Karena dalam uji T parametrik perlu pengasumsian terlebih dahulu apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dan dengan itu kita menggunakan metode resampling. Dengan resampling kita dapat menggunakan nilai T yang dihitung sebagai pengukuran perbedaan kelompok dengan pengujian terhadap distribusi sampel empiris. Jika kita melakukannya untuk banyak pengacakan ulang data, misalkan 10.000 kali, kita dapat menghasilkan distribusi empiris dari nilai T yang dihitung. Nah, distribusi ini tidak selalu terdistribusi sesuai dengan distribusi T parametrik, namun kita dapat menentukan seberapa ekstrim nilai yang kita amati.